warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Yaitu hari ini kita akan mengenal berbagai bentuk pecahan. Nah, kemarin kita sudah belajar yang namanya pecahan biasa ya. Pecahan biasa itu ada pembilang dan penyebut. Ya, kalau pembilang itu angkanya itu selalu lebih kecil daripada penyebut, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada bilangan bulat. Nah, sebelum kita ke bentuk pecahan, Bu Vicky akan kenalkan dulu. Ini namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu ya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 dan seterusnya ya. Intinya bilangan bulat itu 1 sampai seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu yang seperti kemarin kita sudah pelajari ya. Ada pembilang dan penyebut. Nah, pembilang itu pasti lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah perpaduan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, di sini contohnya ada 17 2/3. Nah, 17 ini adalah bilangan bulat, sedangkan 2/3 ini adalah pecahan biasa. Nah, jika dijadikan disatukan seperti ini namanya menjadi pecahan campuran. Ya, pecahan campuran itu adalah pecahan yang mana dibentuk oleh bilangan bulat dengan pecahan biasa. Seperti itu ya. 17 2/3, 2 3/5, atau mungkin 1 4/9. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk pecahan. Nah, mungkin di materi-materi berikutnya kalian akan menemui pecahan campuran seperti ini ya. Kalau ketemu sama pecahan campuran seperti ini sudah kenal ya kalau ini adalah pecahan campuran. Oke, selanjutnya di sini Bu Vicky punya gambar A ya. Di situ ada lingkaran. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian, yang mana satu bagiannya itu diarsir ya. Ini kira-kira pecahan berapa ya? Pecahan, ya betul, 1/4 ya, pecahan 1/4 ini. Kemudian Bu Vicky juga punya gambar lagi lingkaran, tapi di sini hanya diiris ya, hanya diiris atau dipotong sebagian saja ya. Nah, kira-kira apakah gambar B ini disebut pecahan? Jawabannya adalah bukan pecahan. Mengapa bukan pecahan? Karena potongannya atau pembagiannya itu tidak sama besar ya. Karena potongannya itu tidak sama besar. Bagian yang diarsir itu jauh lebih kecil daripada bagian yang tidak diarsir. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai pecahan. Nah, kalau pecahan itu potongannya ya, bagian satu dengan bagian yang lain itu harus sama besar seperti ini. Gambar A ini dipotong menjadi 4 dan setiap bagian itu memiliki besar yang sama. Kalau yang B ini bukan pecahan. Kenapa bukan pecahan? Karena bagian yang diarsir dengan bagian yang tidak diarsir itu besarnya tidak sama, atau kita memotongnya itu tidak sama besar ya, namanya ini bukan pecahan. Jadi yang dinamakan pecahan adalah suatu benda yang dibagi menjadi beberapa bagian, yang mana dari beberapa bagian itu tadi memiliki besar yang sama. Oke, di sini udah paham ya. Kalau yang A, kalau pembagiannya sama, potongannya itu sama, berarti pecahan. Kalau potongannya tidak sama, berarti bukan pecahan. Oke, lanjut. Nah, di sini Bu Vicky punya garis bilangan bulat ya. Di sini kalian bisa menemukan garis bilangan ini di penggaris ya.
Kemudian di meteran baju juga kalian biasanya menemukan ini ya, ada 0, kemudian di sini ada 1, kemudian nanti ada 2, ada 3 sampai seterusnya. Ya, di sini yang namanya garis bilangan bulat. Nah, kemudian garis ini akan Bu Vicky bagi menjadi 8 bagian yang sama. Ya, satu garis ini akan dibagi menjadi 8 bagian. Jadi kayak dipotong-potong gitu. Oke, Bu Vicky akan bagi. Nah, di sini. Di sini Bu Vicky akan bagi. Nah, ketika Bu Vicky bagi menjadi 8 bagian yang sama, ya. Ada 8 bagian. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 8 bagian yang sama. Nah, ini dinamakan garis bilangan pecahan ya, karena sudah ada titik-titiknya di antara angka 0 dengan angka 1 itu sudah ada titik-titiknya lagi nih di tengah-tengahnya ya. Nah, kemudian titik-titik itu tentu menunjukkan angka ya, menunjukkan ukuran. Nah, kalau semisal di sini tadi 0 ya, 0/8 itu sama dengan 0. Kalau geser sedikit ke sini, panjangnya ke sini ada 1/8. Kemudian di sini ada 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 sama 8/8. Nah, kalau ketemu yang namanya bilangan seperti ini ya, 8/8 itu sama dengan 1. Paham ya? Kalau pembilang dan penyebutnya itu sama, itu berarti 1 sama dengan 1. Misal di sini pembilangnya 10, penyebutnya 10. Nah, itu sama dengan 1. Kemudian kalau di sini pembilangnya 3, penyebutnya 3, sama dengan 1. Seperti itu ya. Begitu juga yang seperti ini, kalau kita di depan, angka yang paling depan ini ada 0/8. 0/8 itu sama dengan 0. Kalau 0/100, 0 juga sama dengan 0. 0/50 sama dengan 0 ya. Jadi kalau pembilangnya itu 0, per berapapun itu pasti sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ternyata Bu Vicky punya gambar garis pecahan ya. Namun di sini masih ada yang belum urut ya, masih belum ada angkanya ya, belum ada angka pecahannya. Nah, kita disuruh untuk mengisi. Ada 2/6, kemudian di sini ada 0, terus di sini ada 4/6. Nah, kira-kira di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa? Oke, mulai dari sini. 2/6. Nah, sebelum angka 2/6 itu kira-kira berapa? Sebelum 2. Jawabannya yes, 1/6. Jadi kalau kalian ketemu dengan bilangan seperti ini, soal seperti ini ya, garis pecahan seperti ini, kalian fokus sama pembilangnya ya, yang atas, angkanya yang atas. Jadi sebelum 2 itu 1, jadi 1, 2, kemudian 3/6, 4/6, terus yang terakhir berapa berarti? Iya betul, 5/6. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah urut, ada 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Nah, di sini penyebutnya semua sama 6. Yang beda adalah pembilangnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu ya. Kemudian Bu Vicky juga punya di sini garis bilangan. Ya, tapi ini masih kosong semua. Nah, terus di tengah-tengahnya ada pecahan 9/8.
18. Kira-kira titik yang pertama, kedua, keempat dan kelima ini angkanya berapa? Nah, kita cari tahu. Nah, caranya cukup mudah. Di sini kita hitung dulu ada berapa bagian. Ya, dari 0 sampai ke 1 itu ada berapa bagian? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 bagian. Nah, ada 6 bagian ya. Nah, terus caranya ini. Penyebut dibagi dengan jumlah bagiannya ini tadi. Jumlahnya tadi ada 6. Nah, kita hitung di sini ya, di pojokan Bu Vicky sudah tulis. 18 ini tadi asalnya dari penyebutnya ini tadi ya. Penyebutnya ini tadi 18 dibagi 6. 6 ini asalnya dari 6 bagian. Dari mulai angka 0 ke 1 ini ada berapa bagian? Nah, ada 6 bagian. Berarti 18 dibagi 6 sama dengan berapa? Ya, betul. 3. Nah, ternyata sudah ketemu 3. Tandanya dari dari titik sini lompat ke titik sini itu ditambah 3. Terus nanti dari titik sini lompat lagi ke titik sini ditambah 3. Dari titik sini ke titik sini ke titik ketiga ini ditambah 3. Dari titik ketiga ke titik keempat itu ditambah 3, terus ditambah 3, ditambah 3, seperti itu ya. Ini bilangan lompat-lompat. Oke. Berarti yang pertama sendiri ya, paling awal sendiri kira-kira berapa? Tadi sudah ketemu dari 0 ke sini harus ditambah 3. Berarti pembilangnya ada 3 per berapa? Kalau pembilangnya 3, kalau penyebut pasti sama kayak ini 66666. Nah, kalau di sini penyebutnya sudah ketahuan 18, berarti semua nanti yang ada di bawah sini ya, itu pasti penyebutnya 18. Jadi jawabannya adalah 3 per 18 ya. 0 lompat harus ditambah 3, berarti 3. Terus lompat lagi kita hitung, kita cari yang titik kedua ini ya. 3 lompat lagi harus ditambah 3, berarti 3 tambah 3 6, berarti 6 per 18 gitu. Penyebutnya tetap ya, tidak berubah, yang berubah pembilangnya. Kemudian 6 lompat lagi ke titik selanjutnya ditambah 3, 9. Ini sudah ditulis. Kemudian 9 lompat lagi ditambah 3. 9 tambah 3 12. Lompat lagi, lanjut. 12 ke selanjutnya tambah 3 15 gitu. Ya, jadi dari depan 3 per 18, 6 per 18, 9 per 18, 12 per 18, 15 per 18, kemudian 1. Nah, ini pasti kalian sudah familiar ya kalau lompat bilangannya lompat-lompat seperti ini. Kadang juga ada yang lompatnya 2, 2, 2, bisa juga lompatnya itu 4 seperti itu ya. Kalau ini yang garis pecahannya atas ini urut ya, jadi 1, 2, 3 bukan lompat-lompat bilangannya, tapi kalau yang di bawah ini bilangannya lompat-lompat. Ingat ya, tadi caranya adalah jika diketahui hanya 1 ya, caranya adalah penyebutnya ini dibagi dengan banyaknya bagian yang ada di antara angka sebelumnya dengan angka yang di depan gitu ya. Oke, sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Bagaimana caranya?
Oke, di sini Bu Vicky sudah ada soal. Ya, ada 1, ada 0, ada 4/5, sama ada 2/5. Kita akan mengurutkan dari yang paling kecil, ya, dari yang paling kecil. Nah, kalau dari yang paling kecil, kira-kira di antara keempat bilangan ini, yang paling kecil yang mana? Oh, jelas 0 ya. Yang paling kecil ada yang 0. Dari 0 baru ada 2/5. Kenapa Bu kok 2/5 dulu? Karena kalau kita sudah ada soal ya, penyebutnya sudah sama seperti ini, ada penyebutnya 5, penyebutnya 5. Kita tinggal lihat di pembilangnya saja. Kita tinggal bandingkan pembilangnya. Pembilangnya yang paling kecil yang mana? 2 atau 4? Jelas 2 ya. Jadi setelah 0 baru 2/5. Setelah itu baru 4/5. Setelah itu baru 1. Nah, gampang ya caranya. Jadi sama seperti garis bilangan yang tadi ya. Bu Vicky tampilkan lagi. Nah, di garis bilangan ini yang paling kecil antara 0 dengan pecahan 3/18 adalah 0. 0 itu pokoknya paling kecil ya. Kemudian ada pecahan ini ada 3/18, 6/18 sampai 15/18 baru 1 ya. Sini paham ya. Jadi 0 itu adalah bilangan paling kecil. Kemudian di sini ada pecahan baru 1 ya. 1 itu adalah angka yang paling besar ya kalau kita lihat di garis pecahan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Bu Vicky punya soal, ada angka 0, 4/9, ada 1, kemudian ada 7/9. Kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Nah, kira-kira yang paling terbesar itu yang mana? Ada 1, ada 4/9, ada 7/9. Jawabannya adalah ya, betul. Yang paling besar itu adalah angka 1. Setelah itu, nah di sini ada 2 pecahan, ada 4/9, ada 7/9. Nah, ini penyebutnya sudah sama 9. Maka kita tinggal lihat saja bagian pembilangnya. 4 sama 7 itu yang paling besar yang mana? Iya, betul, 7. Berarti 7/9 ya. Setelah 1, kemudian nanti 7/9. Setelah 7/9 itu yang mana? Iya, betul, 4/9 baru yang paling kecil ya, 0 ya, dari terbesar. Ini kita urutnya dari yang terbesar. Jadi yang paling besar itu 1, kemudian 7/9, kemudian 4/9, kemudian 0 yang paling belakang sendiri. Nah, cukup mudah ya cara mengurutkannya. Nah, cukup sekian penjelasan matematika hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang pecahan. Nah, di sini sudah ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah di mana pecahan di antara bilangan dipisahkan dengan koma atau pecahan yang menggunakan tanda koma setelah bilangan bulat. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Ada 4,7. 4 di sini adalah bilangan bulat. Kemudian ada pemisah yaitu ada komanya. Atau
12,8. Ini contoh ya. Jadi masih banyak sekali pecahan-pecahan desimal. Intinya pecahan desimal itu adalah pecahan yang mana ada pemisah, yaitu ada tanda koma di antara bilangannya ya. Di sini di tengah-tengahnya ada tanda koma seperti ini. Nah, ini namanya adalah pecahan desimal. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara mengubah bentuk pecahan? Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Bentuk pecahan itu ada pembilang dan ada penyebut. Nah, yang perlu kita catat ya, perlu kita ingat adalah pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya itu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ya, ingat ya. Ada 10 yang paling kecil, kemudian ada 100, ada 1000, ada 10.000, ada 100.000 dan seterusnya ya, panjang. Nah, kita langsung saja ke contoh. Nah, di sini Bu Vicky sudah ada pecahan biasa, yaitu 1/10. Nah, 1/10 ini jika kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,1 ya. 1/10 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,1. Jika Bu Vicky punya pecahan 4/10, jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,4. Kalau pecahannya ada 9/10, diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,9. Nah, Bu, itu bagaimana cara mengubahnya? Kok bisa diubah menjadi seperti itu? Nah, sekarang kita lanjut bagaimana caranya, kita simak bersama-sama. Nah, di sini kita fokus di tulisan yang paling atas ya. Tulisan yang paling bawah kita skip dulu. Di sini ada soal, tentukan bentuk desimal dari 9/20 ya. Di sini kita ada disuruh mengubah pecahan 9/20 menjadi angka desimal. Nah, di sini Bu Vicky langsung tulis saja 9/20 sama dengan, seperti biasa kita akan mengalihkan dengan pengali yang sama ya. Kemarin kita sudah belajar kalau yang bawah dikali 5 maka yang atas juga harus dikali 5. Oke. Ingat ya, penyebutnya ini diubah menjadi angka 10, 100 ataupun 1000. Nah, kalau di sini penyebutnya ada 20 ya, angkanya 20. Kita jadikan berapa? Ya. Dijadikan 100. Ya, betul, dijadikan 100. Nah, kalau dijadikan 100, kira-kira dikali berapa ya? 20 dikali berapa agar menjadi 100? Dikali 5, betul, dikali 5. Kalau yang bawah dikali 5, maka yang atas juga harus dikali 5. Nah, sekarang kita tinggal hitung. 9 dikali 5 sama dengan 45. 20 dikali 5 menjadi 100. Nah, ini masih belum hasilnya ya. 45/100 ini belum hasilnya. Ini bentuknya masih pecahan. Nah, kalau sudah seperti ini ya, sudah 45/100, maka kita akan baru ubah menjadi angka desimal sama dengan, ya, perhatikan caranya. Ya, 45 ini itu pembilangnya langsung ditulis 45, langsung disalin ya, 45. Kemudian yang bawah ini ya, lihat ini angka 100 ini nolnya ada berapa? Nolnya itu ada 2 ya, nolnya jumlah angka 0 ada 2. Artinya ada 2 angka di belakang koma ya. Ingat di sini ada 02.
Berarti nanti hasilnya ini ada dua angka yang berada letaknya di belakang koma. Nah, kita hitung dari belakang. 1, 2. Nah, berarti komanya di depannya angka 4. Nah, kita tulis dulu. Nah, ya, di sini angka 100-nya ini nolnya ada 2, maka di sini hasilnya angka yang berada di belakang koma juga ada 2. Nah, baru kita pisahkan menggunakan tanda koma. Nah, di depan koma kita beri angka 0 ya. Jadi ini sudah hasilnya ya. Bentuk desimal dari 9/20 adalah 0,45. Nah, cukup mudah ya. Nah, kalian bisa praktikkan sendiri dengan mengubah soalnya. Mungkin kalian mau mengubah angkanya menjadi 5/10 juga boleh, nanti buat latihan. Nah, selanjutnya Bu, kalau angkanya itu pecahan campuran, nah misal seperti ini, bentuk desimal dari 3/4. Nah, ini kan adalah bentuk pecahan campuran ya. Ada 4, 3/4. Nah, 4 itu adalah bilangan bulat. Sedangkan 3/4 adalah bilangan pecahan. Oke, di sini Bu Vicky sudah tuliskan 4 3/4 itu sama dengan 4 ditambah 3/4. Ya, kita pecah seperti ini. Jadi 4 ini ada bilangan bulat, sedangkan 3/4 ini adalah bilangan pecahan. Nah, step pertama atau langkah pertama adalah kita akan proses dulu, kita akan hitung dulu angka yang 3/4-nya ini. Oke, perhatikan ya. Yang pertama kita akan hitung dulu 3/4-nya. Kita akan ubah dulu 3/4 menjadi angka desimal. Oke. 3/4 sama dengan, nah 4-nya ini diubah menjadi berapa? Diubah menjadi 10, 100 atau 1000. Kalau diubah menjadi 10 nggak bisa ya, karena harus dikalikan dengan pengali yang sama. Kalau diubah menjadi 100 bisa? Iya, betul bisa. Kalau diubah menjadi 100, kira-kira itu dikali berapa? Dikali 25. Kalau yang bawah dikali 25, maka yang atas juga harus dikali 25. Sekarang kita tinggal hitung. 4 dikali 25 sama dengan 100. Sedangkan 3 dikali 25 hasilnya adalah 75. Nah, ini sudah ketemu 75/100. Nah, selanjutnya kita akan ubah menjadi bentuk desimal sama seperti yang tadi ya. Nah, yang atas ini tinggal langsung kita tulis saja pembilangnya. Pembilangnya kita tulis 75. Nah, kita simak lagi di sini. Jumlah nolnya ada berapa? Nah, jumlah angka nolnya ini ada 2, berarti ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2. Nah, kita baru tuliskan komanya. Nah, di depan koma ada, kita tambahkan 0 ya. Nah, ini sudah jadi nih. 3/4 sama dengan 0,75. Nah, 3/4-nya sudah berubah menjadi desimal. Nah, ini sudah jadi ya. Selanjutnya, ini baru 3/4-nya saja. Nah, di sini ada angka 4 tadi. Sekarang kita akan proses angka 4-nya. Berarti di sini 4 ditambah hasilnya ini 0,75. Nah, 4 ya, 4 ditambah 0,75 ya.
4 ditambah 0,75 sama dengan 4,75. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah hasilnya. Jadi bentuk desimal dari 4, 3/4 adalah 4,75. Cukup mudah ya. Langkah pertama sama seperti yang tadi, yang di atas tadi. Kemudian kalau sudah ketemu angka desimal ini, baru bilangan bulatnya itu kita tambahkan. Ya, bilangan bulatnya ini baru kita tambahkan dengan hasil desimalnya ini. Cukup mudah ya. Kalau kalian masih bingung, bisa diulang lagi videonya. Nah, selanjutnya kita akan belajar jika soalnya itu penyebutnya itu lebih besar daripada pembilang. Misal, tentukan bentuk desimal dari 3/8. Nah, angka 8 ini kalau dijadikan 10 nggak bisa. Kalau dijadikan ke 100 juga nggak bisa. Dijadikan ke 1000 juga tidak bisa. Nah, ini kita memerlukan cara tersendiri. Ya, sekarang kita simak cara pengerjaannya. Oke, di sini ada soal di mana kita akan mengubah bentuk pecahan 3/8 menjadi bentuk desimal. Ya, gimana caranya? Nah, kita bisa lihat di sini penyebutnya itu ketika kita ubah menjadi 10 tidak bisa, diubah menjadi 100 juga tidak bisa, diubah menjadi 1000 juga tidak bisa. Nah, jika kita menemukan pecahan seperti ini, ya, kita akan membutuhkan perlakuan khusus untuk mengubahnya menjadi desimal. Oke, caranya kita tulis 8 seperti ini ya, dibagi 3 ya. Jadi pembilangnya itu berada di dalam, sedangkan penyebutnya berada di luar ya. 3 dibagi 8. Nah, 3 dibagi 8 bisa? Tidak bisa. Nah, maka hasilnya adalah 0. Ya. Di sini kita beri koma karena dia tidak bisa dibagi oleh angka 8. Maka kita kembali lagi ke angka 3. Nah, karena angka 3 tidak bisa dibagi 8 dan kita akhirnya menuliskan angka 0. Selanjutnya kita tambahkan angka 0 di belakang 3. Nah, ini sudah menjadi angka 30. Angka 30 ini kita bagi 8 menjadi berapa? Dapat berapa? Ya, dapatnya adalah 3. Nah, 3 ini kalau dikalikan 8 itu berapa hasilnya? Hasilnya adalah 24 ya. 30 dibagi 8 mendapat 3. Kemudian 3 dikali 8 hasilnya 24. Sisanya adalah 6. Nah, sisa 6. 6 dibagi 8 bisa? Tidak bisa, maka kita akan tambahkan angka 0. Seperti ini. 60 dibagi 8 dapat berapa? Dapat 7. Nah, 7 dikali 8 hasilnya 56. Nah, dari 56, 60 dikurangi 56 sama dengan 4.
Nah, 4 dibagi 8 bisa? Tidak bisa. Maka kita tambahkan angka 0 di belakang. Nah, 40 dibagi 8 sama dengan, betul, 5. Kemudian 5 dikali 8 sama dengan 40. Nah, kita kurangi. 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Nah, kalau sudah di akhir ini, di ujung sudah hasilnya 0, maka sudah berhenti. Nah, kalau sudah 0 begini berarti tandanya sudah berhenti ya. Nah, jadi ini sudah selesai prosesnya. Nah, bisa kita peroleh yaitu 3/8 atau 3 dibagi 8 yaitu 0,375 ya. Jadi 3/8 atau 3 dibagi 8 ya, atau 3 dibagi 8 sama dengan 0,375. Nah, sudah paham ya caranya? Kalian bisa belajar untuk mengaplikasikan cara ini ketika menemui pecahan yang bentuknya seperti ini ya, yang angka penyebutnya tidak bisa diubah menjadi 10, tidak bisa diubah menjadi 100 maupun 1000.